Tiga informasi penting dari Taspen kita sampaikan bagi pensiunan. Yang pertama, terkait dengan pensiunan harus waspada. Kali ini Taspen memberikan pengumuman pensiunan harus waspada terkait dengan pembaruan data, yang mana bisa mengakibatkan hilangnya ratusan juta rupiah di rekening. Kemudian yang kedua, terkait dengan Taspen akan menyalurkan satu tunjangan besar bagi pensiunan dalam waktu dekat ini. Dan yang ketiga adalah skema baru pensiun atau pesangon pensiun yang sebentar lagi terbit. Ketiga informasi ini kita sampaikan pada hari ini di Sabtu 12 April 2025. Kita masuk di informasi pertama terlebih dahulu, yang ini penting sekali terkait dengan kewaspadaan pembaruan data yang diinformasikan oleh Taspen kepada pensiunan. Harus jeli, kalau tidak bisa-bisa rekening Bapak Ibu terkuras. Berikut informasi selengkapnya. Tetap waspada. Nah, ini ditunggu ya. Tetap waspada dan cepat dalam menerima pesan yang mengatasnamakan Taspen, khususnya yang berisi permintaan pembaruan data melalui WhatsApp. Modus yang kerap ditemukan meliputi adanya pesan dari nomor tidak dikenal yang meminta peserta mengisi atau mengirimkan data pribadi melalui tautan tertentu. Perlu kami sampaikan bahwa pesan tersebut tidak berasal dari Taspen dan tidak mewakili komunikasi resmi perusahaan. Nah, ini ya. Untuk memastikan ketepatan data dan kelancaran layanan, peserta aktif maupun pensiunan diimbau untuk melakukan pembaruan data sesuai dengan kondisi terkini, seperti peserta aktif, pembaruan data pribadi, perubahan status keluarga atau penambahan atau pengurangan pasangan maupun anak. Proses pembaruan dilakukan melalui instansi pemerintah daerah tempat peserta bekerja. Nah, itu ya. Kemudian bagi peserta pensiun, pembaruan data finansial, perbaikan surat keputusan apabila terdapat penyesuaian terhadap besaran pensiun pokok, perbaikan SKPP surat keterangan penghentian pembayaran apabila terdapat kewajiban pembayaran utang, perubahan komponen tunjangan keluarga, penambahan atau pengurangan pasangan dan anak, pembaruan data non-finansial seperti perpindahan juru bayar, perubahan alamat domisili. Peserta dapat melakukan pelaporan perubahan data secara mandiri melalui layanan aplikasi mobile andal by Taspen atau mengunjungi website tos.taspen.co.id atau mengunjungi kantor cabang Taspen. Diharapkan pembaruan data dilakukan secara tepat dan sesuai kebutuhan, guna menjamin kelancaran pelayanan serta terpenuhnya hak-hak peserta pensiun secara optimal sebagai bentuk komitmen terhadap perlindungan data peserta. Taspen menegaskan bahwa seluruh informasi diberikan melalui kanal resmi www.taspen.co.id atau akun resmi sosial media Taspen. Jadi tetap waspada segala modus penipuan yang mengatasnamakan Taspen. Nah, itu ya, jadi terkait dengan pembaruan data, apabila ada yang meminta melalui WhatsApp, itu diabaikan saja. Kalaupun ada pembaruan data, Bapak Ibu bisa melalui aplikasi Andal by Taspen, aplikasi Andal ya, atau mengunjungi kantor cabangnya langsung. Jadi jangan memberikan data apalagi dari nomor-nomor yang tidak dikenal. Nah, itu ya terkait dengan pembaruan data. Yang kedua, terkait dengan aturan skema baru pensiun yang katanya sebentar lagi terbit. Nah, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, aturan baru yang mengatur tentang skema pensiun aparatur sipil negara masih dibahas. Menurut dia, aturan ini tak lama lagi akan selesai. Mudah-mudahan tidak lama lagi, kata Anas di kantornya. Aturan yang dimaksud adalah rancangan peraturan pemerintah tentang penghargaan dan pengakuan pegawai aparatur sipil negara atau ASN. PP ini merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Undang-undang ini salah satunya mengamanatkan mengenai pengaturan
mengenai jaminan pensiun dan hari tua. Pasal 22 ayat 1 undang-undang tersebut menyebut, jaminan pensiun dan jaminan hari tua mencakup jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang diberikan dalam program jaminan sosial sesuai dengan sistem jaminan sosial nasional dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sementara, ayat 4 pasal 22 juga menyebutkan, sumber pembiayaan jaminan pensiun dan jaminan hari tua berasal dari pemerintah selaku pemberi kerja dan iuran pegawai ASN yang bersangkutan. Ini kita lagi beresin RPP-nya, kita sedang bicarakan secara komprehensif tentang skema soal pensiun. Begitu juga soal tunjangan dan lain-lain, kata dia. Meski demikian, Anas masih enggan membocorkan perubahan skema pensiun yang akan diatur pemerintah. Kami belum selesai, katanya. Sebelumnya, rencana pemerintah merombak skema pensiun sudah tertuang dalam dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KEM-PPKF 2025. Dokumen tersebut merupakan acuan yang akan dipakai dalam penyusunan APBN pertama pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Perlu diketahui, saat ini pemerintah menerapkan skema pembiayaan pensiun dengan skema PSYugo. Dalam skema ini, anggaran untuk membayarkan uang pensiun kepada PNS berasal dari APBN. Pemerintah menganggap sistem ini berpotensi meningkatkan risiko fiskal di masa mendatang. Risiko itu muncul karena tren penuaan penduduk atau aging population yang terus berlanjut. Ketika semakin banyak jumlah pensiunan PNS, berarti anggaran belanja pegawai bagi pensiun akan ikut membengkak. Pada 2022 saja, pemerintah sudah memperkirakan dalam jangka menengah panjang, jumlah anggaran yang harus dipakai untuk membayar pensiun ASN mencapai 2.800 triliun. Selain itu, pemerintah memandang sistem pembayaran pensiun berbasis gaji pokok terlalu kecil bagi PNS di era yang sekarang. Penurunan nilai manfaat bagi pensiunan PNS paling mencolok untuk mereka yang terakhir menjabat sebagai eselon 1. Kemudian terkait dengan informasi ketiga, sebentar lagi para pensiunan akan mendapatkan tunjangan besar. Tunjangan apakah yang akan dicairkan pemerintah dalam waktu dekat? Belakangan ini beredar kabar mengenai kabar kenaikan gaji di tahun 2025, yang mana dikabarkan bahwa kenaikan gaji pensiunan ada yang mengatakan persentasenya mencapai 16% di tahun 2025. Tentu saja informasi kenaikan gaji pensiunan ini membuat banyak pensiunan dan keluarga mereka bergembira, apalagi naiknya cukup signifikan sampai 16%. Sayangnya setelah dilakukan pengecekan, kabar tersebut ternyata tidak benar. Bahkan hal ini sempat diklarifikasi PT Taspen. PT Taspen sendiri merupakan sebuah PT yang secara khusus ditunjuk pemerintah untuk menangani soal pencairan gaji serta tunjangan pensiunan PNS. Sebelumnya, selain mendapatkan gaji, para pensiunan PNS juga akan mendapatkan tunjangan dengan nominal yang disesuaikan. Nominal tunjangan pensiunan PNS umumnya berdasarkan pada golongan serta masa kerja dari masing-masing dari pensiunan PNS. Meskipun tidak ada kenaikan gaji 16%, namun satu tunjangan besar akan mendarat bagi para pensiunan PNS sebentar lagi. Adapun tunjangan itu adalah gaji ke-13. Besaran dari gaji ke-13 bahkan sama dengan THR. Gaji ke-13 pensiunan PNS ini memiliki beragam komponen yang terdiri dari tunjangan pangan, gaji pokok, tunjangan anak, tambahan penghasilan, dan tunjangan suami istri. Dari satu tunjangan ini, bahkan pensiunan PNS golongan tertentu bisa dapat belasan juta rupiah. Ini tidak bisa diremehkan. Sebagai gaji pokok Bapak Ibu beserta dengan tunjangan-tunjangan lainnya ada juga yang mendapatkan 4,9 jutaan ya. Ditambah dengan gaji bulanan tentu di bulan Juni nantinya tembus belasan juta rupiah bagi golongan tertentu.